Shalom. Tema kebenaran firman Tuhan hari ini, open house. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal dan Tahun Baru itu identik dengan banyak orang-orang yang open house. Baik itu pejabat, amin. Baik itu bupati, wali kota. Rata-rata kalau Natal dan Tahun Baru pasti ada open house. Bahkan kami juga saudaraku kalau Natal dan Tahun Baru, selesai ibadah Natal, selesai makan siang kami kunjungan open house. Datang kepada kenalan yang menyiapkan yang namanya open house. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus pun hari-hari ini pintu kemurahannya terbuka lebar. Amin saudara. Yesus saat ini lagi yang namanya open house. Tuhan yang kita sembah hari-hari ini sementara bukan juga cuma open house saudaraku, tetapi membuka hati untuk menunggu pribadi-pribadi yang mau datang kepadanya. Saudaraku, banyak orang yang merindukan namanya open house. Apalagi kalau mau open house di pejabat, banyak masyarakat suka datang mau hadir dalam acara open house Natal atau Tahun Baru. Karena pasti di open house itu saudaraku ada makanan. Pasti itu saudaraku, makanan yang melimpah tersaji saudaraku. Dan open house itu tidak setiap hari ada. Cuma diberikan beberapa jam saja. Seperti Natal pasti mungkin cuma dari jam 10 lah, jam 10 pagi sampai malam mungkin jam 7 atau jam 8. Rumah mereka sudah ditutup kembali. Tidak open-open terus ya. Sudah ditutup, tidak terima tamu lagi. Tetapi Yesus yang kita sembah hari ini, sekarang ini saudaraku, pintu rumah, pintu hati, pintu berkat Tuhan, apalagi saudaraku, pintu kemurahan Tuhan, segala macam masih terbuka lebar. Tetapi akan ada saatnya saudaraku, open house juga ada waktunya ditutup saudaraku. Tidak selalu, tidak setiap jam semaunya kita datang. Orang yang kita datang itu mereka open house. Mereka sudah tetapkan waktu kapan rumah mereka menerima tamu, kapan tamu silakan angkat kaki atau pulang. Saudaraku, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kita akan melihat dalam kitab Yesaya. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudaraku, Tuhan bilang, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jadi saudaraku, selagi Tuhan mau kita untuk ketemu dengan Dia, amin. Selagi Tuhan berkenan saya dan saudara untuk berketemu dengan Yesus, cari saudaraku, cari. Karena ada satu waktu Tuhan akan berkata, Tuhan tidak berkenan lagi untuk kita temui. Seperti yang saya kasih contohkan tadi, open house. Orang yang kami datangi, coba saudara datang open house Natal, saudara datang jam 11 malam, jam 12 malam. Saya percaya saudaraku, kalau saudara datang ke wali kota punya kediaman, bupati, kediamannya bupati yang lagi open house, pasti sudah tutup pagar. Saudara datang tidak di jam yang ditentukan. Karena memang sudah jam itu bukan lagi jam untuk berkunjung. Bukan lagi jam untuk datang di open house. Tetapi Tuhan juga tidak beda-beda jauh seperti itu. Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi saudaraku, akan ada saatnya Tuhan tidak mau lagi untuk kita temui. Kapan itu saatnya saudaraku? Di mana Tuhan berkata, pintu
kemurahan Tuhan telah tertutup. Seperti yang saya katakan tadi, pintu rumah pejabat telah tertutup, alias open house sudah selesai. Saudaraku, Tuhan bukan cuma buka open house, tetapi Tuhan buka segala pintu untuk mengalir dalam hidup kita. Tuhan buka pintu berkat-Nya, Tuhan sementara siapkan, saudaraku. Tuhan buka pintu keselamatan, apatah lagi itu yang terutama bagi seluruh dunia. Keselamatan Tuhan terbuka lebar. Janji-janjinya terbuka lebar. Tetapi banyak orang yang tidak mengerti bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Saudaraku, kalau hari-hari terakhir berarti saudaraku tinggal tunggu sedikit, sudah tidak ada lagi pintu yang terbuka, alias sudah berakhir pintu kemurahan Tuhan. Saudaraku, kalau kami hadir di open house 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, saudaraku, di Jayapura ini, Bapak Wakil Gubernur, karena ada yang kerja di sana kenal dengan kami, dia ajak, datang Pak Wagub lagi open house ini, Bapak Wakil yang sudah almarhum Bapak Clementinal. Iya, jadi kami datang, saudaraku, kami ajak anak-anak. Jadi semua anak-anak kami ikut. Kita ke open house Natal ini, saudaraku, di Wakil Gubernur punya kediaman. Setelah kami sudah makan kenyang, semua makanan ada, saudaraku. Mau makanan yang di darat, yang terbang lengkap. B2, RW, ikan, semua ada, ayam, semua lengkap, buah segala macam. Namanya, saudaraku, open house dari pejabat. Setelah mau pulang, anak-anak kami dapat bingkisan yang banyak, saudaraku. 1 orang dapat 1 bingkisan. Kami pulang, ada biskuit, ada handuk, saudaraku, ada macam-macam. Ada kue ini, ada snack, ada ini, semua. Anak-anak kami senang sekali. Karena datang di open house-nya pejabat Wakil Gubernur. Saudaraku, Tuhan yang kita sembah lebih dari pejabat yang saya contohkan tadi. Amin. Tuhan yang kita sembah, dia sudah buka hatinya. Bukan hanya rumah yang dia buka, open house. Tetapi segala-galanya sekarang ini adalah kesempatan Tuhan buka lebar-lebar, saudaraku. Manfaatkan kesempatan itu. Karena Tuhan berkata, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi sekarang ini, saudaraku, hari-hari ini masih dikatakan selama ia dekat. Sekarang ini Tuhan dekat dengan kita. Tetapi akan ada waktunya Tuhan akan menutup matanya, Tuhan akan menutup telinganya, Tuhan akan menutup hatinya. Karena apa? Kita yang sia-siakan kesempatan. Hari-hari ini kita harus sadar, saudaraku, adalah hari-hari yang terakhir. Mari kita sungguh-sungguh untuk kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan kalau kita baca ayat selanjutnya di ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudaraku, kalau open house, yang ada di sana pasti cuma berkat secara jasmani. Amin. Makan, minum, es buah, segala macam, berbicara berkat jasmani, pasti, saudaraku. Soal perut tidak diragukan. Kalau kita datang kepada orang yang kaya, dia open house di hari Natal, di tahun baru, pasti kita pulang dengan kenyang, saudaraku. Allah yang kita sembah hari-hari ini, istilahnya Tuhan lagi open house. Bukan hanya berkat jasmani yang Allah siapkan bagi orang-orang percaya yang mau cari Tuhan, yang mau berseru kepadanya, tetapi berkat rohani, berkat kekekalan, berkat kerajaan surga, sementara Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan janjikan bagi kita orang-orang yang saudaraku, cari Tuhan di hari ini, saudaraku. Jangan tunggu waktu yang lama.
Saudaraku, kami ada satu kesaksian, ada satu hamba Tuhan. Ketika dia masih umur muda, dia hamba Tuhan tetapi dia ada kerjaan yang sampingan yang cukup menyita waktunya untuk melayani. Ketika dia masih muda, saudaraku sekitar 35, 40, Tuhan sudah berbicara di hatinya. Kamu tinggalkan saja pekerjaanmu karena istrinya juga ada bisnis. Anaknya juga sudah sukses. Jadi tidak perlu lagi Bapak ini untuk bekerja, saudaraku. Jadi Tuhan mau pribadi ini atau hamba Tuhan ini harus fokus untuk Tuhan. Dikala dia masih umur yang muda, saudaraku, Tuhan sudah berbicara di hatinya. Tinggalkan pekerjaanmu dan fokus kepada pelayanan pekerjaan Tuhan dia sebagai hamba Tuhan. Tetapi saudaraku, dia melawan. Dia berkata dalam hatinya kepada Tuhan, nanti saja Tuhan, kalau saya sudah umur 50 tahun, baru saya mau fokus, ini saya mau kerja dulu, saya punya usaha. Jadi dia berusaha, dia mengembalakan jemaat. Anaknya sudah maju, istrinya punya usaha juga ya, saudaraku, bisnis lah begitu. Ketika umur 50 tahun, Tuhan kejar lagi janjinya kepada Tuhan, perkataannya. Akhirnya saudaraku, dia lagi tidak menepati perkataannya kepada Tuhan. Setelah 50 tahun dia bilang lagi sama Tuhan. Lewat ketika beribadah, dia sendiri yang ngomong di ibadah, saudaraku. Oh, nanti kalau saya sudah 55 tahun, itu baru benar-benar saya akan fokus dengan Tuhan. Saudaraku, jangan kita mempermainkan Tuhan ketika pintu kesabaran Tuhan masih terbuka untuk kita. Ketika Tuhan masih sangat sabar menunggu kita, jangan kita berlambat-lambatan mencari Tuhan. Saudaraku, ketika umur 55 tahun, saudaraku, Tuhan sudah sangat marah dengan hamba Tuhan ini. 55 tahun apa yang terjadi? Bukan lagi Tuhan kasih kesempatan dia melayani sebagai hamba Tuhan, tetapi Tuhan hajar dengan sakit yang sakitnya itu sangat parah, yang membuat dia saudaraku, tidak bisa lagi berdiri di atas mimbar. Dia Tuhan izinkan dapat stroke, saudaraku. Stroke-nya sudah berulang-ulang kali. Secara medis, saudaraku, sebenarnya kalau stroke itu sudah ketiga, pasti dia sudah lewat, sudah mati. Tetapi inilah, saudaraku, karena Tuhan masih punya kesabaran yang panjang. Dia dapat stroke 3 kali tidak mati. Tetapi apa yang harus dia terima dengan Tuhan? Karena dia berlambat-lambat untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Dia akhirnya tidak lagi bisa berjalan. Dia akhirnya tidak bisa berbicara dengan jelas. Semua badannya menjadi kaku. Menjadi orang-orang yang namanya penyakit stroke, saudaraku, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Memang Tuhan sudah berkata tidak. Saudaraku, hari ini adalah open house-nya Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan kita berkata, Tuhan, nanti kalau saya sudah umur 50 tahun, saya sudah sukses, barulah saya mau rajin beribadah. Kita tidak tahu akan kehidupan yang akan terjadi besok, saudaraku. Jadi jangan dengan sombong kita berkata, nanti besok saya mau ibadah. Nanti tahun depan, nanti bulan depan. Jangan, saudaraku. Hari ini, saudaraku, saat ini, pintu kemurahan Tuhan terbuka. Open house-nya Tuhan masih terbuka, saudaraku. Bahkan bukan cuma open house. Hati Tuhan terbuka. Berkat Tuhan terbuka. Segala-galanya terbuka untuk saya dan saudara. Segala berkat yang Tuhan janjikan tersedia bagi kita yang mau cari Tuhan selama ia masih berkenan. Berseru kepadanya selama ia dekat. Sekarang Tuhan dekat dengan kita, saudaraku. Tetapi ada saatnya firman berkata, kita mau mengembara ke timur, ke barat, utara dan selatan. Cari firman Tuhan sudah tidak ada lagi. Saudaraku, jangan sampai hari Tuhan datang itu seperti pencuri, kata firman Tuhan. Datang secara tiba-tiba. Pencuri kalau datang tidak ada yang tahu, saudaraku. Sebentar malam dia mau datang, dia tidak ngomong, Bu, Pak, malam sebentar saya datang ya. Saya mau mencuri di rumah Bapak loh. Tidak, saudaraku. Dia tidak ngomong-ngomong kalau dia mau datang. Jadi selagi masih ada waktu yang Tuhan berikan, tinggalkan dosamu. Firman berkata tadi, saudaraku, di ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik,
meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Saudaraku, hendaklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Saudaraku, Tuhan bilang, sekarang kalau siapa yang mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengasihaninya. Biar lagi dia itu jahat, sejahat-jahat, bikin jengkel dia punya jahat itu, Tuhan tetap akan mengasihinya, mengampuninya, asalkan datang kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, jangan tunda-tunda waktu. Ayat selanjutnya, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat terakhir, ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, hari ini, saat ini Tuhan sementara tunggu kamu. Tuhan sementara menunggu engkau. Apakah engkau mau kembali kepada Tuhan? Lagu berkata, oh baliklah pada Allah. Sekarang Tuhan menunggu, saudaraku. Suatu saat nanti Tuhan bilang, kos, tutup. Biar lagi kita mau berbataria, mau berteriak sampai suara ini tidak bisa lagi keluar, lidah rasanya mau cabut. Tuhan bilang stop, ya stop, sudah selesai. Tetapi saudaraku, saat ini kemurahan Tuhan terbuka lebar. Jangan sia-siakan, jangan hidup dalam dosa. Open house terbuka lebar, saudaraku. Open heart lagi, hatinya Tuhan terbuka. Semuanya terbuka lebar, siap dicurahkan bagi kita. Jangan tunda-tunda waktu dan kesempatan. Jangan ketika diingatkan untuk beribadah, kita menolak. Hati-hati saudaraku. Kehidupan ini kehidupan yang sementara. Kehidupan yang singkat. Kalau Tuhan berkata, karena kamu terlalu banyak alasan, sudah diingat-ingatkan banyak sekali alasannya, tidak mau datang kepada Tuhan. Tuhan bilang, sebentar malam kamu akan tidur, malaikat maut sudah siap untuk menjemputmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, waktu Tuhan kita tidak tahu, tetapi ketika hari ini kita masih bebas untuk beribadah, datang saudaraku beribadah. Ketika hari ini kita masih terbuka lebar untuk berdoa, tidak ada yang menghalangi kita untuk melakukan firman Tuhan, masih terbuka lebar pintu kemurahan Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Carilah Tuhan selama ia dekat. Berserulah kepadanya selama Tuhan berkenan untuk kita datangi, untuk kita berseru kepadanya. Maka kita akan melihat yang namanya Tuhan akan mengasihani kita. Kalau Tuhan mengasihani kita, saya percaya apa saja doa kita, pergumulan kita, masalah hidup kita kecil di hadapan Tuhan. Asalkan gunakan waktu yang ada ini untuk kita setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.